Happy Sunday semuanya. Saya mau menyapa nih buat Bapak Ibu Saudara semua yang baru hadir pertama kali. Selamat datang, selamat beribadah di AFJF Kuta Bali. Buat teman-teman semua, ketemu lagi. Kita mau beribadah lagi bersama-sama ya. Saya mau undang buat teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau baca ayat mingguan kita minggu ini. Yang diambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama, saya hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya, amin. Kita akan mulai ibadah kita, sebelumnya kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat Engkau yang baru buat kami hari ini ya Bapak, untuk kami masih ada kesempatan untuk hadir di tempat ini Tuhan, sama-sama beribadah Tuhan, berkumpul lagi, berfellowship lagi Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kau yang mau berkati Tuhan setiap jemaat yang hadir Tuhan hari ini Tuhan, yang masih dalam perjalanan, biarlah Engkau yang berkati Tuhan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah Tuhan berkat Engkau yang melimpah buat kami hari ini ya Bapak. Kami mau mendapatkan sesuatu yang baru hari ini, kami mau belajar lagi sesuatu yang amazing lagi Tuhan hari ini. Engkau yang berkati kami ketika kami pulang, kami boleh bersuka cita ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Yes, salam semua jemaat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita datang di tempat ini dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Biar sama-sama katakan pujian. Pujian bagi Raja mulia kuangkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, amin, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian, pujian bagi Raja mulia kuangkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Di mana? Di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku.
sukacita katakan. Oh, 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 kemenanganku. Dengan segenap hati katakan. Oh, 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 kemenanganku. Ya sama-sama. Yeay. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Amin. Di tempat ini Mari puji Dia. ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Yakin. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini Katakan. di tempat ini. Mari puji Dia. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Yeay. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Yes, terima kasih Tuhan. Yang siap menerima lawatan dari Tuhan, mari angkat tanganmu pagi hari ini. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Dia adalah pemilik kehidupan. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Siapakah Dia? Dialah jalan Amin. kebenaran. Terima lawatan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan segenap hati. Great is our God. Dia adalah pemilik kehidupan bagi setiap kita. Pemilik kehidupan Yang sanggup yang menyelamatkan. sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ya sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti Ya sama-sama. terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan yang Saat berkuasa. hati bersatu. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Dialah Tuhan yang besar bagi setiap kita. Dialah Sang Raja.
yang dahsyat pagi hari ini. Masih siap memuji Tuhan? Woo! Amin. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Kami rindukan kita pasti setia. Semua jemaat Tuhan. Datanglah dan dekatlah, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Praise bow down. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah Engkau pagi hari ini. Jikalau kami berdiri pagi hari ini itu semua karena Tuhan. Bukan karena kami. Ini setiap doa kami Tuhan. Di dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Lord. Yes. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu
di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ini setiap pikiran kami, ini setiap kehendak kami Tuhan. Yes, amin. Ku serahkan pada Harapanku, hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ini setiap pikiran kami Tuhan, ini setiap kehendak kami. Ku serahkan pada Harapanku, hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh mari pagi hari ini, mari sama-sama kita menyembah Dia. Mari angkat suaramu. Yes, apapun kondisi keadaan kita pagi hari ini, mari menyembah Dia. Mari berikan yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Dialah yang baik, Dialah yang sadar bagi setiap kita. Dia Alfa dan Omega. Yes, sembah Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan janji Tuhan, bahwa rancangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera itu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau bagi setiap kami Tuhan. Kami percayakan firman Tuhan, bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Biarlah kesetiaan di dalam Tuhan itu yang Tuhan taruhkan di dalam hati kami. Apapun yang menjadi badai, apapun yang menjadi persoalan kami pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, cita-cita kami Tuhan, kami percaya di bawah otoritas daripada Engkau. Teguhkan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami tetap setia dan percaya. Yes, terima kasih. Engkau besar bagi setiap kami.
besaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib, oh kami memuji, kami memuji kebesaran Kau ajaib, ajaib Tuhan, oh ajaib, ajaib Tuhan, oh kami memuji, kami memuji kebesaran, oh ajaib ajaib Tuhan, oh kami memuji, kami memuji kebesaran, oh kebesaran-Mu ajaib Tuhan, oh ajaib, ajaib, ajaib ajaib Tuhan, oh ajaib, ajaib Tuhan, oh ajaib, ajaib Tuhan, oh Kau ajaib, ajaib Tuhan, kalau kami lihat, kami dengar, kami perhatikan bagaimana Engkau melakukan segala sesuatunya, sungguh-sungguh itu semua di luar kemampuan kami untuk memahaminya. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Engkau ajaib. Pikiran kami tidak sampai. Pikiran kami tidak bisa mengerti Engkau lebih. Kalau Engkau sendiri tidak mewahyukannya kepada kami dan membukakannya kepada kami. Betapa mulianya, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sebagai jemaat mau menyatukan hati kami untuk berdoa buat saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Untuk kesehatan mereka. Baik secara jasmani maupun emosi.
maupun juga secara rohani. Kami berdoa untuk ada satu pemulihan di dalam tubuh mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam emosi mereka Tuhan. Doa juga untuk rohani mereka Tuhan, supaya mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, berkembang Tuhan. Bertambah baik hari demi hari Tuhan. Kami patahkan semua depresi, stres, hal-hal yang menghambat mereka untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan jasmani mereka Tuhan, supaya semua baik-baik saja Tuhan. Kami berdoa untuk kami juga memiliki gaya hidup yang sehat Tuhan. Kami memilih makanan yang sehat, kami beraktivitas dengan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau akan kerjakan melalui ini semua. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Untuk peluang-peluang bisnis yang sedang Kau bicarakan di dalam hati mereka. Tuhan, kami berdoa, Engkau sendiri yang menuntun Tuhan. Kau berkata kalau bukan Engkau yang membangun Tuhan, sia-sialah manusia mengusahakannya. Oleh sebab itu kami rindu sekali, kami mau sekali Tuhan Engkau bekerja sama. Engkau yang memimpin kami Tuhan, kami mengikuti jalan-Mu, kami mengikuti langkah-Mu, kami mengikuti arahan-Mu Tuhan. Kami mau bekerja sebaik-baiknya sebagaimana Engkau mengajar kami untuk memberikan yang terbaik. Baik di dalam pekerjaan kami ataupun pelayanan kami. Kami memberikan yang terbaik Tuhan karena Engkau layak. Pekerjaan kami bukan buat bos kami. Pekerjaan kami bukan untuk perusahaan kami. Kami tahu kami ditempatkan di situ untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kau punya rencana untuk setiap pekerjaan kami Tuhan. Apapun itu bentuknya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau melakukan yang terbaik Tuhan. Dan kami mau bersungguh-sungguh untuk itu Tuhan. Supaya nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Dan semua orang boleh mengenal Kristus di dalam hidup kami melalui pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk perayaan Natal yang kami sedang siapkan. Kami berdoa sungguh-sungguh perayaan ini menjadi satu perayaan penuh dengan sukacita. Bukan hanya karena ada event ini itu, tetapi karena ada keselamatan yang akan terjadi. Ada jiwa-jiwa yang mengalami jamahan Engkau. Ada keselamatan yang terjadi. Ada jiwa-jiwa yang bertobat. Mereka datang kepada Engkau. Sebagaimana the King has come, then we are coming to the King to serve and to believe. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan supaya hadirat-Mu memenuhi ibadah kami. Amin. Semua orang boleh melihat dan boleh merasakan bahwa Engkau benar-benar ada di tengah-tengah kami dan mereka semua memuliakan Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap jawaban doa yang sudah Engkau jawab. Kami mengucap syukur buat saudara kami yang sudah mendapatkan tempat tinggal yang baik. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan karena Engkau menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami angkat semua doa dan pujian kami ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan semua orang percaya katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk saudara, terima kasih, terima kasih. Senang sekali untuk berada di sini kembali bersama-sama beribadah. Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Hari ini kita kedatangan saudara Pastor Sandy ya bersama-sama dengan kita. Senang sekali ada Pastor Sandy dan Ci Susan bersama-sama dengan kita. Ya sebelum saya menyambut beliau, saya ingin sekedar mengatakan bahwa Pastor Sandy adalah seorang pengajar yang sangat kreatif. Dia sangat berwawasan luas dalam membagikan firman Tuhan. Dan juga dia melayani di bagian tim pastoral di IFJF Bandung. Ya, dan juga membantu dalam hal discipleship journey, care group, bahkan juga melayani di luar kota. So, sekali lagi saya undang saudara bangkit berdiri, kita sambut Pastor Sandy. Thank you Pastor. Selamat pagi IFJF Kuta. Bagaimana kabarnya? Every day is holiday still in Bali. Always in a holiday. Senang sekali bisa kembali di tempat ini, teman-teman semua. Baru mungkin 2 bulan yang lalu kami juga hadir di tempat ini dan saya sudah menyaksikan ada sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Saya kemarin sempat ngobrol sama Pastor Menes dan bersuka cita karena tempat ini sebentar lagi akan growing dan akan expand. Amin. Dan hari ini kita memasuki Minggu Natal. Di Bandung sudah merayakan Natal hari ini, tepat hari ini mereka merayakan bersama-sama dalam satu kebaktian saya di Sabuga. Teman-teman saya dengar minggu depan Pastor Sam akan hadir di tempat ini dan pasti tempat ini akan full, akan pack. Bahkan mungkin semua tempat akan terisi, bahkan mungkin lantai-lantai juga penuh dengan
orang-orang yang hadir. Amin. Dan hari ini saya mau bagikan dari Lukas 1 ayat 11 sampai 20. Ya, kita akan belajar kisah Natal. Ini salah satu bagian kisah Natal yang cukup jarang dibahas di dalam firman Tuhan biasanya, karena kisah ini nggak terlalu familiar buat setiap kita. Saya akan bacakan buat teman-teman. Ya. Di sini dikatakan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Satu hal yang menarik, besar di hadapan Tuhan. Seringkali kita manusia harus memilih, mau besar di hadapan manusia atau besar di hadapan Tuhan. Banyak hari-hari ini kita hidup ingin kelihatan hebat di hadapan manusia. Tetapi sebetulnya setiap kita seharusnya lebih merindukan besar di hadapan Tuhan. Amin. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, ini yang menarik. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? How it could happen? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Di versi TPT dikatakan, but now since you did not believe my word, you will be stricken silent and unable to speak until the day my words have been fulfilled. Sesuai dengan tema kita bulan hari ini, at their appointed time and a child is born to you, that will be your sign. Tuhan bicara hari ini dengan cara yang sangat sederhana sehingga setiap kami sungguh diberkati. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kurang lebih dalam 2 bulan ke depan kami juga akan merayakan 37 tahun perkawinan kami. Ya. Puji Tuhan, di bulan Februari. Dan ketika saya merenungkan ayat ini, ya, bahkan kalau teman-teman baca nanti di Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kemudian kami diutus ke Bali untuk pemberkatan pernikahan, kami stay di hotel yang luar biasa, yang sangat romantis. Dan Bapak Ibu kalau bawa istri ke tempat pernikahan tuh biasanya ibu-ibu tuh sangat-sangat jadi suasananya itu terbangun begitu ya. Karena dalam pernikahan itu dikatakan love is in the air. Ya, dipenuhi dengan nuansa-nuansa cinta begitu ya. Dan saya mulai, waduh jangan-jangan nanti Tuhan melakukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Nanti cucu saya gitu, yang baru mau berumur 3 tahun nanti bisa punya auntie or uncle yang lebih kecil daripada dia gitu ya. Karena ada ayat ini Tuhan, ada cerita ini gitu ya. Dikatakan Zakaria sudah lanjut umurnya. Elisabet tuh sudah tertutup rahimnya. Tetapi terjadi begitu ya. Jadi ya just kidding ya teman-teman ya. Jadi saya berkata kepada diri saya, jangan terlalu hot. Jangan terlalu hot di Bali. Kalau bahasa Sundanya jangan terlalu maceh begitu. Henry ngerti ya bahasa Sunda. Nah di sini Lukas menceritakan sebuah kisah yang jarang kita dengar, kita nggak terlalu familiar dengan kisah tentang Zakaria dan Elisabet. Yang paling sering kita dengar adalah Maria dan Yusuf. Kalau kisah Natal semua, kalau Anda searching di Google, nativity image begitu ya, gambaran Natal. Maka yang muncul tuh gambar di palungan, ada bayi, kemudian ada Maria, ada Yusuf, ada gembala, ada 3 orang majus. Gambarannya seperti itu. Kalau Anda cari tentang gambaran tentang Zakaria dan Elisabet itu nggak akan pernah ketemu. Kenapa kita mau belajar? Lukas itu seorang yang cukup teliti. Dia secara detail menggambarkan kehidupan dari mulai Yesus dilahirkan, dia besar dan kemudian dia melakukan karya terbesar, mati di atas kayu salib. Ya.
Tetapi kita juga melihat bahwa Lukas ingin memulai sebuah pembukaan dari kitabnya itu dengan sebuah kisah yang berbicara tentang satu orang yang sudah lanjut usia umurnya, namanya Zakaria. Dan kemudian istrinya juga seorang wanita yang sudah dikatakan sudah tertutup rahimnya. Nah di sini kita ingin belajar sebetulnya konteksnya, ya. Jadi di dalam kehidupan, di dalam perjalanan hidup kita harus selalu mengerti tentang the whole story. Konteksnya kita harus lihat secara gambaran keseluruhannya. Karena Tuhan pasti merencanakan sesuatu itu ada kaitannya, ada koneksinya antara kelahiran Yesus dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah kita mau belajar hari ini apa sih sebetulnya konteks yang terjadi antara kelahiran dari seorang wanita yang sudah lanjut usia, ya, dengan pria yang lanjut usia, dan di satu sisi ada seorang wanita yang sangat muda. Dia seorang perawan dan diperkirakan umurnya mungkin sekitar 15-16 tahun Maria di saat itu. Dan di sini kita mau belajar apa sih koneksinya. Ya, nah saya mau katakan di sini dikatakan, next di slide berikutnya dikatakan, nah judul khotbah saya itu Just Watch, diambil dari bagian yang terakhir itu karena ketika Zakaria dinyatakan sama malaikat Gabriel bahwa doamu sudah dikabulkan. Tetapi responnya dia, gimana itu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Karena ketidakpercayaannya itu sehingga dia dibuat tuli sama malaikat Gabriel dan dikatakan, kamu perhatikan saja, just watch, perhatikan saja. Di mana Tuhan akan menggenapi janjinya tanpa kamu bisa mengomentari apapun. Next berikutnya kemudian, you don't know the real power of skin unless you understand the full story. Ya. Memang ada satu satu peristiwa yang sangat kita obses, yang sangat terkenal, yang sangat kita kenal, yaitu kelahiran Yesus. Ya, tetapi itu adalah satu bagian dari bagian keseluruhan rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan. Nah kita harus kenal konteksnya, kita kenal full story-nya. Nah di sini memang ada satu kisah yang cukup unik, yaitu tentang Zakaria dan Elizabeth ini. Apa koneksinya? Kalau saya mau gambarkan ilustrasi, mungkin teman-teman tahu cerita tentang Titanic. Ada orang-orang yang begitu fanatik, begitu mengatakan bahwa oh Titanic itu film favorit saya. Ya, benar? Iya, itu cerita cinta the greatest romance begitu ya dia katakan. Kamu udah nonton filmnya? Enggak. Jadi yang kamu lihat apa? Yang saya lihat itu waktu Jack and Rose di depan buritan yang sedang begini. Ya. Nah dia hanya melihat satu scan aja dan dia bisa mengambil satu kesimpulan. Tetapi sebetulnya kalau kita tahu latar belakang kisah itu, kita bisa mengenal sebetulnya ada sesuatu yang bukan hanya digambarkan dengan bagian itu saja. Nah di sini kita mau belajar bagaimana kita bisa melihat, bisa mempelajari kisah kenapa Tuhan bisa merancangkan, dia kenapa merencanakan segala sesuatunya. Pasti ada maksudnya, karena Tuhan itu menampakkan diri bukan hanya ketika di Bethlehem saja. Dia menampakkan diri jauh sebelumnya. Dia menampakkan diri dalam setiap peristiwa. Dan dia merancangkan segala sesuatunya. Tuhan ingin supaya kita menyadari bahwa Tuhan tuh punya rencana dari sejak awalnya dia sudah punya rencana. Kita patut bersyukur kita punya Tuhan yang gak pernah dia terkejut-kejut begitu ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi mungkin ada rancangan si jahat yang mencoba menggagalkan rancangannya. Dan Tuhan merasa aduh kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Enggak. Ya, bahkan ketika Hawa diperdaya oleh iblis di Taman Eden, Tuhan sudah punya rencana. Dia katakan sama Hawa, mungkin kamu sekarang bersedih karena kamu diperdaya oleh si iblis, tetapi dari keturunanmu dikatakan akan menginjak kepala si jahat. Kita punya Tuhan yang punya planning for the entire, di keseluruhannya dia sudah rencanakan dari sejak awalnya. Bahkan firman Tuhan katakan sebelum dia menaruh di dasar, meletakkan di dasar bumi, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia Tuhan yang punya rencana. Dia tidak pernah gagal dan dia tidak pernah kaget ya dengan apapun yang terjadi. Kita di bumi kadang-kadang dalam kehidupan kita terkaget-kaget dengan apa yang terjadi hari-hari. Kok bisa sih? Tetapi Tuhan tuh nggak pernah surprise. Dia ngerti semuanya. Dia mengerti semuanya. Dan kita bisa belajar di sini ya. Bahwa Tuhan sudah merencanakan segalanya dengan sangat-sangat luar biasa sekali.
Tetapi memang kita seringkali temui dalam kehidupan setiap kita ada orang-orang yang stuck dalam satu babak dalam kehidupannya. Dia hanya fokus di dalam satu babak kehidupannya dan dia gagal move on. Ya, dia nggak mau. Sebetulnya Tuhan belum menyerah dengan kehidupannya, tetapi dia karena stuck, karena dia berharap sesuatu terjadi dan itu tidak sesuai dengan harapannya. Sehingga dia stuck di bagian itu dan dia terlalu tinggal di sana dan gagal move on. Orang-orang yang gagal move on dikatakan, saya mau katakan, don't stuck only in one scene of your life. You need to know the full story. Tuhan tuh merancangkan keseluruhannya. Kalau engkau mau terus menjalani rencana Tuhan dalam kehidupanmu, pada akhirnya engkau akan mengerti rancangan Tuhan yang sepenuhnya dalam hidupmu. Jangan pernah stuck hanya karena satu peristiwa di dalam kehidupanmu. Seringkali orang terlalu stuck. Ya, sehingga nggak bisa move on. Saya pernah melayani satu pasangan, di mana mereka punya masalah yang cukup pelik begitu ya. Tetapi akhirnya mereka sempat berpisah seperti itu dan dua-duanya tuh hanya stuck aja, nggak mau move on gitu ya. Hanya yang dipikirkan itu terus. Kita sudah coba nasihati, hayo kamu melangkah, hayo kamu berjalan. Yang penting kamu kehidupan kamu harus terus bangun hubungan dengan Tuhan, tetapi mereka stuck terus dan akhirnya sampai hari ini pun belum bisa diberesin sama Tuhan masalahnya. Karena mereka terlalu stuck dengan satu bagian dalam kehidupan yang sebenarnya Tuhan belum menyerah dengan mereka. Tetapi mereka yang terlalu cepat mengambil keputusan untuk quit, untuk keluar dari rancangan Tuhan. Ya. Jadi di sini Lukas mau mengingatkan setiap kita agar kita nggak hanya sekedar mengenal dua pasangan yang luar biasa, Maria dan Yusuf, tapi juga ada yang namanya Zakaria dan Elisabet. Dan bahkan dikatakan di firman Tuhan bahwa mereka itu melayani Tuhan dengan setia. Mereka faithful, mereka mengikuti segala ketetapan Tuhan dengan tak bercacat. They are faithful, they are blameless, nggak ada cacatnya. Mengikut Tuhan tanpa cacat, luar biasa. Dan hari ini saya mau katakan kita hidup di satu zaman, di budaya yang tidak terlalu mengagungkan yang namanya kesetiaan. Konsistensi. Tetapi kita hidup di sebuah culture di mana yang kita agungkan adalah intensity. Intensitas, kecepatan. Orang mencari cara yang tercepat. Ya, di TikTok Anda bisa viral dalam hitungan detik saja. Ya, segala hal ingin serba cepat, ingin serba instan. Sedangkan hal yang konsisten, yang terus dilakukan terus menerus. Faithfulness. Seringkali take it for granted. Ya. Anda bisa terus beribadah di tempat ini karena ada orang-orang yang setia setiap hari Minggu datang lebih awal, menyiapkan kursi, menyiapkan segala sesuatunya, berlatih. Terus menerus. Seringkali ketika kita setia melakukan sesuatu dan orang menganggap itu, ya itu udah kewajiban lo. Take it for granted. Suami dan istri, perhatikan pasanganmu ketika dia melakukan segala sesuatunya dengan setia. Hari demi hari, bulan demi tahun, tahun demi tahun, bertahun-tahun mereka menikah, tetapi mereka melakukan hal yang sama. Kesetiaan. Jangan take it for granted. Itu adalah sebuah hal yang mereka perlu lakukan dengan sepenuh hati mereka. Untuk setia itu nggak mudah. Firman Tuhan katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Nyari orang yang setia hari ini nggak gampang. Kesetiaan adalah produk mahal. Tetapi seringkali dianggap, ya udah, lu udah sepantasnya begitu. Enggak teman-teman. Ketika seorang melakukan dengan setia. Anda perhatikan, ya orang-orang yang setia di dalam berbagai hal. Mereka terus konsisten melakukannya. Mereka mencapai hal besar dalam hidup mereka. Ya, perlu konsistensi. Lakukan. Tetapi yang jadi masalah di sini, mereka setia. Dan Anda harus mengerti nama Zakaria itu artinya God's remember. Tuhan ingat. Dan Elisabeth artinya his oath. His oath itu berbicara tentang sumpah Tuhan, janji Tuhan. Jadi pasangan ini, Zakaria dan Elisabeth ketika mereka datang bersama-sama, mereka tuh mencerminkan Tuhan ingat janjinya. Tuhan ingat janjinya. God remember his promise. Zakaria dan Elisabeth. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka?
Di firman Tuhan dikatakan mereka tidak punya anak. Mereka tidak punya anak, mereka sudah lanjut umurnya. Anda pernah ada di situasi yang seperti ini? Ketika Tuhan mungkin menjanjikan sesuatu, ketika Anda dipanggil, dikatakan bahwa kita ini lebih dari para pemenang dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataan yang kita hadapi berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam diri kita. Bertahun-tahun. Dikatakan mereka sudah lanjut umurnya. Bertahun-tahun. Mereka membawa nama God's remember His promise. Tetapi mereka nggak pernah mengalami sukacita. Karena mereka janji itu digenapi dalam kehidupan mereka. Ada yang pernah mengalami hal seperti ini dalam kehidupan? Mungkin ketika umur 20 tahunan, mungkin Zakaria masih cukup optimis. Tetapi menginjak tahun ke-30 mungkin, 40. Ya, mungkin di tahun yang ke-50, ke-60 dia mungkin sudah menaruh impian yang Tuhan berikan, sudah disimpan di laci, sudah dikunci, dia sudah mengatakan bahwa itu bukan bagian saya. Tuhan gak mampu lakukan atas kami. Kalau sudah terlalu berkelanjutan, ya, seringkali kita bergumul untuk sesuatu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan itu sering menyebabkan banyak orang akhirnya menyerah dan berpikir, it is what it is. Ini adalah apa? Ya sudahlah, memang begini keadaannya, memang ya seperti itu kita harus terima gitu. Seolah-olah seperti itu. Dia melupakan janji Tuhan, disimpan janji Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita akan belajar hari ini bagaimana Tuhan sebetulnya dia bisa menggenapi, dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Seringkali juga Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan katakan ketika engkau dimerdekakan oleh anak, engkau akan sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dalam kehidupanmu. Tetapi banyak orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan tapi masih addicted, masih kecanduan hal-hal yang pornografi, minuman keras, dan lain sebagainya. Sekalipun firman Tuhan sudah mengatakan bahwa di dalam anak, ketika engkau menerima kemerdekaan itu, engkau you free indeed, you sungguh-sungguh benar-benar dimerdekakan. Tetapi kenapa kehidupan masih tetap tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? Dan dikatakan bahwa mereka itu sudah lanjut umurnya. Ada orang-orang yang sudah lanjut umurnya di sini. Yang muda mungkin bisa teriakan suaranya, yang muda. Mungkin juga ada yang bingung gitu ya, saya termasuk muda apa tua gitu ya. Karena ada umur yang namanya umur kronologis, ya sesuai tahun, tetapi ada juga umur psikologis. Ya. Karena saya sering kali ketemu orang-orang anak-anak muda yang ngolot gitu ya. Pemikirannya tuh nggak terbuka, pemikirannya tuh masih dengan gaya-gaya lama gitu. Ya. Mereka merasa bahwa udah nggak bisa begitu ya. Tapi saya ketemu dengan orang-orang yang sudah berumur, tetapi mereka begitu vibrant, mereka begitu passionate untuk melayani Tuhan. Mereka begitu percaya bahwa ada visi Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Seperti para pemimpin Anda di tempat ini. Ya. Pastor Yohanes PNS, dia tetap jiwanya muda banget begitu ya. Yes. Jangan seperti Zakaria. Ya, dia merasa udah tua begitu ya. Dan ketika bahkan kita nanti belajar, ketika bahkan malaikat muncul di hadapan dia saja, dia nggak percaya bahwa doanya dijawab. Anda bayangkan Anda ketemu malaikat. Ada yang pernah ketemu malaikat di sini? Belum ya? Dan kadang-kadang usia tuh memang jadi faktor yang bisa menyebabkan pengelompokan. Kalau dalam olahraga ada yang namanya kelompok umur. Ya. Ada junior, senior, ada kelompok. Di gereja pun, ya, kadang-kadang yang namanya usia itu bisa jadi faktor yang membuat jarak. Ya. Kadang-kadang orang ngomong, saya nggak mau ke FGF. FGF sih gerejanya anak muda. Tapi sekarang di Bandung, orang-orang tua juga banyak yang datang ke tempat kita. Ya. Saya percaya di Kuta ini, ya, ini jangan berbicara soal itu karena saya akan melihat di tempat ini akan ada baby boomers. Anda tahu baby boomers? Saya termasuk baby boomers, kepala 6.
Gen X, Millennial, Gen Y, Gen Z, Gen Z, Gen Alpha, yang paling kecil lagi Gen Beta, generasi Beta akan berkumpul di tempat ini bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan mereka semua akan diperlengkapi secara rohani dan akan mengerti panggilan Allah dalam kehidupan mereka. Amin. Jangan biarkan usia menjadi pemecah. Orang-orang muda membutuhkan orang-orang yang lebih tua. Mereka butuh bapak-bapak rohani, ibu rohani dalam kehidupan mereka. Orang-orang tua pun butuh generasi yang lebih muda. Makanya Paulus butuh yang namanya Timotius. Moses, Musa butuh Yosua. Rasul Petrus butuh Yohanes. Mereka bersama-sama karena saya percaya ketika ketika generasi yang tua dan muda bersama-sama maka mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Yes. Jangan pernah mau dibagi-bagi dalam hal seperti itu. Seringkali kita melihat gereja-gereja yang hari ini mengatakan bahwa kita sih gereja tua begitu ya. Dan enggak sehingga anak-anak mudanya keluar dari gereja tersebut. Kenapa? Karena mereka berpikir faktor usia. Dan saya mau tanya hari ini buat teman-teman, ya. How old are you? How old are you? Saya nggak nanya umur. Karena di kerajaan surga, usia itu tidak ditentukan oleh kerutan-kerutan yang ada di wajah kalian. In the kingdom of God, usia itu tidak ditentukan oleh aktivitas kemampuan fisikmu. Kau mungkin udah naik tangga aja sudah berat begitu ya. Itu tidak mengaruhi usiamu. Bahkan usia di dalam kerajaan Allah tidak ditentukan oleh sisa gigi yang ada di mulutmu. Ya. Tetapi saya mau katakan satu hal. In the kingdom of God, your age is about the faith that you have to believe God for the impossible. Usia kita di dalam kerajaan Allah ditentukan oleh kemampuan percaya kita terhadap Tuhan. Apakah Dia masih melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita? Itu yang menentukan usia kita saat kita berhenti percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang impossible dalam kehidupan kita, di saat itulah kita menjadi tua. How old are you? Kapan terakhir kali kalian percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat dalam kehidupan? Kapan terakhir kali engkau percaya ketika engkau berdoa Tuhan pasti jawab doamu? Kapan terakhir kali kau bisa mengatakan wow? Wow. Suami dan istri boleh saling bertatapan dan lihat wow. Wow. Seharusnya engkau wow lihat pasanganmu. Sekalipun kau udah puluhan tahun bareng sama dia. Wow. Seperti gembala kalian kalau ketemu selalu wow kelihatan. Selalu mesra. Wah, wow. Setuju. Amin. Iya. Sekali lagi, how are you? Kapan terakhir kali kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib di tempat ini? Saya mendengar, ya. Sebentar lagi tempat ini akan expand, ya. Tempat akan bertambah di lantai bawah dan lantai sini. Artinya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat di tempat ini. Justru di musim Christmas, musim Natal seperti itu membawa sebuah hal yang namanya childlike faith. Iman seperti anak-anak kecil. Yang percaya bahwa Bapaknya sanggup melakukan perkara besar. Anak-anak kalau mungkin cerita ya sama anak-anak kecil gitu. Wah, kalau untuk sewa ruang gereja ini butuh dana sekian ratus juta. Kalau di Bandung udah nggak tahu berapa budgetnya. Mungkin anak kecil ngomong, kecil pak itu mah. Karena anak-anak nggak tahu gitu ya, tapi dia percaya Bapaknya sanggup melakukan. Itulah childlike faith, kecil pak itu mah.
Ya, kita yang orang tua yang kadang-kadang, aduh bingung ini gede banget. Tapi childlike faith, iman seperti anak kecil. Dia selalu melihat bapaknya dengan mata yang adoration begitu ya. Dan kenapa Christmas selalu dikaitkan dengan baby? Karena kalau Anda menggendong baby, Anda tuh nggak bisa mengubah suara Anda dan pandangan Anda gitu. Wow, ini makhluk sekecil ini gitu ya. Bisa dilahirkan. Dulu ketika kami juga mengalami bayi seperti itu. Wow, dan kita tuh ngomongnya, lucu banget. Pokoknya suara kita akan berubah gitu ya. Kalau melihat bayi, karena itu childlike faith. Seperti yang Kristus katakan, kalau engkau tidak memiliki iman seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke kerajaan surga, dikatakan. Memang ada di 1 Korintus 13 dikatakan, ketika aku kecil, aku berpikir seperti anak kecil, berlaku seperti anak kecil, dan ketika aku dewasa, aku meninggalkannya. Itu hal yang berbeda. Itu childish, not childlike. Childish itu ketika Anda datang ke gereja dan Anda berpikir itu semua tentang saya. Yang penting gue datang, gue dilayani, gue dapat semuanya, oke. Tanpa ada kontribusi, karena anak kecil, kontribusinya sangat kecil. Tetapi Anda maturity dewasa, Anda harus berkontribusi. Bedakan antara childish dan childlike. Anda harus punya iman seperti anak kecil. Memandang papahnya dengan kekaguman, dengan adoration. Papaku besar, dia sanggup. Itu mah kecil. Iman anak kecil seperti itu. Itu mah kecil buat papa. Dia sanggup melakukannya, amin. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Zakaria sudah melupakan janji Tuhan? Karena di dalam ayat, lalu kata Zakaria kepada malaikat yang tadi saya sudah bacakan, tetapi dalam versi TPT, how do you expect me to believe this? I'm an old man and my wife is too old to give me a child. What sign can you give me to prove this will happen? Ini yang membedakan respon Zakaria dengan respon Maria. Gabriel menunjukkan dirinya kepada Zakaria, kemudian 6 bulan kemudian dia menunjukkan dirinya kepada Maria. Dia berbicara hal yang hampir sama, mirip. Bahwa engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan, namakan ini, dia akan besar di hadapan Tuhan. Hampir sama. Dan respon Maria juga hampir sama. Bagaimana ini bisa terjadi gitu. Tetapi Gabriel tidak membuat Maria jadi bisu. Kadang-kadang saya berpikir, wah ini Tuhan gak adil nih. Sama cowok kalau nanya begitu langsung dibikin bisu. Tapi kalau Maria enggak kok. Roh Kudus akan menaungi kamu dan kamu akan, karena respon Maria beda. Dia katakan, let it be as your word. Jadilah sesuai dengan apa yang menjadi perkataanmu. Bedanya antara Zakaria dan Maria. Zakaria sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan keraguan, pertanyaan tidak percaya, bahkan dia minta tanda sama malaikat. Anda bayangkan Anda ketemu malaikat dan Anda tidak percaya bahwa doamu sudah dikabulkan. Dengan jelas malaikat mengatakan seperti itu, doamu sudah dikabulkan. Dan dia nggak percaya, minta tanda coba. Sehingga dia dibuat bisu. Tetapi Maria punya respon yang berbeda. Aku hambamu, jadilah sesuai perkataan. Itu adalah sebuah suara iman. Aku nggak tahu caranya bagaimana, tapi aku percaya Tuhan bisa melakukannya. Ya. Ketika Anda mengalami banyak masalah dalam kehidupan Anda, mungkin dalam masalah pekerjaan, usaha bisnis, aku nggak tahu Tuhan bagaimana cara tolongnya, tetapi aku terus melangkah dan percaya bahwa Tuhan akan selamatkan aku melalui semuanya ini. Kita nggak perlu tahu caranya. Karena cara Tuhan itu terlalu banyak. Dia terlalu kreatif. Dia bisa pakai segala hal dalam kehidupan setiap kita. Dan teman-teman harus percaya bahwa Zakaria ketika dia dapat giliran untuk menaruh ukupan, masuk ke bait suci itu adalah sesuatu mujizat. Karena dipercaya di zaman itu ada kurang lebih 20.000 imam yang melayani di bait suci. Dan 1 tahun itu 2 kali imam masuk ke dalam bait suci untuk menaruhkan ukupan. Jadi artinya perbandingannya 1:100. Kemungkinan untuk terpilih itu 1%.
Jadi ketika Zakaria dalam usia yang lanjut dia terpilih, itu adalah sebuah mujizat sebetulnya. Belum tentu semua imam itu kebagian untuk masuk ke sana. Dan ketika mengalami hal-hal seperti itu pun dia tetap tidak percaya. Tetapi Maria, kita bisa melihat, dia bisa mengatakan, let it be to me according to your word. Maria nggak minta mujizat ini terjadi dalam kehidupannya, tetapi Tuhan ada panggilan khusus dalam kehidupan Maria. Dan saya percaya untuk orang-orang yang punya panggilan dalam kehidupannya, mungkin Anda nggak minta sama Tuhan, tapi Tuhan yang memanggil Anda. Dan ketika dipanggil Maria, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia harus menghadapi begitu banyak hal karena keadaannya yang hamil tanpa suami. Dia harus berhadapan dengan suaminya, dan suaminya tadinya diam-diam mau menceraikan dia. Tetapi akhirnya malaikat datang. Jadi percayalah ketika Tuhan memanggil Anda, mungkin Anda akan mengalami banyak hal di mana mungkin gak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, tetapi percayalah Tuhan take care. Dia take care Maria karena dia yang panggil dia. Karena dia ditugaskan, dia diberikan assignment sama Tuhan, Tuhan akan take care. Dia akan pelihara, Tuhan akan campur tangan dalam kehidupanmu. Tetapi mujizat yang dialami oleh Zakaria berbeda. Ya, dia dikabulkan doanya, tetapi yang membuat kehamilan itu bukan Roh Kudus. Zakaria harus melakukan bagiannya. Saya nggak perlu jelaskan di sini ya. Dia harus melakukan bagiannya. Seringkali kita berharap ada mujizat dalam kehidupan kita, tapi kita nggak mau kerjakan bagian kita. Kalau Anda perlu pekerjaan, tentu Anda harus buat lamaran dan Anda harus kirimkan lamaran ke berbagai perusahaan yang Anda mau kerja di tempat itu. Ya, kalau Anda sedang mencari pasangan hari-hari ini, tampil, jaga penampilan Anda. Ya, bergaul di dalam care group, masuk di dalam care group, cari networking. Ya, ada yang harus dikerjakan, nggak bisa diam-diam aja tiba-tiba gedebuk Tuhan kirim. Enggak seperti itu. Jadi beda antara yang dialami Maria dengan apa yang dialami Zakaria. Dan yang menarik teman-teman, Maria itu ternyata berhubungan dengan Elisabeth. Elisabeth hamil 6 bulan, Maria kemudian berkunjung ke rumahnya dan kita tahu kisahnya bahwa bayi yang ada di kandung oleh Elisabeth itu bergejolak seperti itu karena dia tahu suatu saat mereka akan ketemu lagi di sungai Yordan. Dan bahkan dia akan membaptis dan dia akan mengatakan, lihatlah itu anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Dan selama 3 bulan Maria tinggal di sana. Dan saya percaya ketika ada orang panggilan dalam kehidupan kita, kita harus dipertemukan dengan orang-orang yang punya visi, yang misi yang sama dan pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana mereka bisa sharing begitu ya. Kalau Maria ketemu dengan yang lain, dia gak akan pernah dipercaya. Mana ada kehamilan dari Roh Kudus, gak pernah terjadi dan sampai hari ini juga gak terjadi. Jadi kalau yang muda-muda, kalau Anda ngomong sama mama Anda, ini hamil gara-gara Roh Kudus, jadi dia bisa sharing. Wah, saya udah terlalu tua tapi Tuhan kabulkan doa saya. Saya masih perawan tapi Tuhan buat saya. Seperti itu. 3 bulan mereka berbicara. Dan yang menarik di sini, Zakaria dibikin bisu. Bayangkan kalau Zakaria bisa ngomong di sana. Dia akan ngomel tentang Maria. Dia diceritakan sama Maria aja gak akan percaya. Dia ketemu malaikat aja gak percaya. Apalagi dia dengar seorang perawan, anak 15-16 tahun cerita, aku hamil dari Roh Kudus. Wah, dia akan ngomong segala macam. Tapi bersyukur dia dibikin sama Tuhan. Orang-orang yang ngeritik saudara akan Tuhan bikin tutup mulutnya. Dan mereka just watch apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Mereka hanya akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas tempat ini. Sehingga sungguh mereka akan terkagum-kagum, terheran-heran. Apa sih yang Tuhan kerjakan di tempat ini, amin. Dan di bagian akhir saya mau tutup. Di ayat ini yang harusnya terjadi sebelumnya. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Yohanes dilahirkan. Mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Tidak ada di keluargamu yang berhasil usahanya. Tidak ada di keluargamu yang jadi lulusan perguruan tinggi. Tidak ada di keluargamu yang rumah tangganya benar. Sering kita dengar seperti itu kan. Tetapi Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan setiap kita. Ia meminta iPad, ya batu tulis, writing pad. Menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Seperti gembala Anda. Dan mereka pun heran semuanya dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lilahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah.
Respon orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan adalah memuji Allah. Seharusnya dia lakukan ketika dia ada di bait suci, ketika dia ketemu dengan malaikat. Maria melakukannya ketika malaikat datang. Dan jadilah sesuai kehendakmu, dia memuji Tuhan. Respon kita hari ini, ketika Tuhan bicara dalam kehidupan kita, memuji dia. Tinggikan dia. Tinggikan namanya. Tadinya saya mau kasih judul How Old Are You hari ini. Tapi kayaknya aneh gitu ya judulnya. Tapi hari ini Anda pulang dengan pertanyaan, How old are you? Seberapa banyak, seberapa besar kepercayaan Anda terhadap janji Tuhan dalam hidup kalian? Apakah kalian masih punya rasa kagum kepada Tuhan? Kapan terakhir kali Anda mengatakan wow kepada Tuhan? Yuk angkat pujian ini. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Yes, Lord. Kuasa Yes, Jesus. kuatkanku, Yes, Lord. Amen. saatku berharap. Amin. Yes, Jesus. Kini aku berserah Amin. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. pada rancanganmu bagiku. Jesus. Ku ikuti Panggilanmu bukan setia sampai akhir hidup. Katakan dengan sungguh, kini aku percaya. Kini aku percaya. Yes, Jesus. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu menang Tuhan. kuatkanku, Yes, Lord. dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Berapa banyak di sini teman-teman, saudara-saudara yang merasa bahwa ketika engkau ditanya how old are you, mungkin udah sedemikian lama engkau gak pernah mempercayai kembali janji Tuhan dalam kehidupanmu. Mari hampiri Tuhan pagi hari ini. Karena usiamu di hadapan Tuhan akan sangat ditentukan oleh kemampuan percayamu kepada Dia. Ketika engkau mempercaya Dia dengan sepenuh hati, Dia akan bekerja dalam kehidupan. Biarlah dari mulut bibirmu naik pujian, dari mulut bibirmu naik rasa syukur, dari mulut bibirmu naik rasa kekaguman kepada Tuhan. Karena Dia layak untuk dikagumi. Dia mengagumkan saudara-saudara. Dia dahsyat, Dia ajaib. Dia bekerja dari kekekalan sampai kekekalan. Dia Tuhan. Yes, Jesus. Mari Tuhan,
Kau yang tahu hati setiap jemaatmu di tempat ini. Kau yang menjamah mereka. Tidak ada yang terlalu tua di tempat ini. Tidak ada yang terlalu muda di tempat ini. Semuanya Tuhan pakai. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan. Mengakhiri tahun 2024. Kami sudah melihat pekerjaan Tuhan dahsyat terjadi atas tempat ini Tuhan. Dan kami terus akan jaga dan kami terus bawa ke tahun yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan perkara yang jauh lebih dahsyat dibandingkan tahun ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami meminta revival, kami siap dengan segala konsekuensinya. Ketika ada orang-orang terhilang yang datang ke tempat ini dengan segala atribut mereka, kami harus siap menerimanya. Apapun latar belakang mereka, apapun penampilan mereka, mungkin akan sedikit mengganggu jalannya ibadah di tempat ini. Tetapi ketika hatimu berkata, aku siap Tuhan. Aku mau Engkau pakai Tuhan untuk bagian rencanamu Tuhan. Untuk menjadi berkat di tempat ini. Aku rindu Tuhan, di kota ini ada satu gereja di mana dari sejak anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, manula sekalipun bersatu hati di tempat ini. Memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan mereka terus diperlengkapi dengan kemampuan ilahi yang dari Tuhan. Mengerti panggilan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami buka hati kami angkat kedua tangan kami arahkan wajah kami kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi setiap kami Tuhan. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberi kami damai sejahtera Tuhan. Dan Engkau menyinari wajah kami dan memberikan kami kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan dengan penuh rasa syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua jemaat yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday Church.